armada transmusi yang ada pada saat ini gitu, jumlah bus yang beroperasinya kurang lebih 120 unit gitu ya, dan 89 unit itu terbengkalai, dan ini adanya di Terminal Ala Lebar gitu ya. Banyak sekali bus-bus transmusi yang tidak dapat digunakan lagi pada saat sekarang ini. Ini dikarenakan karena tidak ada perawatan atau operasionalnya, katanya untuk mendapatkan suku cadangnya itu mahal. Kalau dibeli atau tetap dilakukan pemeliharaan terhadap bus transmusi itu lebih mahal dibandingkan bus transmusi itu ditelantarkan aja. Jadi makanya akhirnya bus transmusi yang ada itu yang terlantar ini rata-rata yang beroperasi di awal gitu, yang tahun 2010. Jadi banyak yang terbengkalai gitu ya, dan ada 39 unit yang sudah dilelang tapi dengan prosedur yang benar pelelangannya. Selanjutnya di sini berdasarkan ada penelitian yang ada gitu ya, saya ambil gitu dari penelitian mahasiswa gitu ya, bahwa faktor untuk transmusi ini rute Jakabaring Karyajaya. Kenapa yang diambil waktu itu Jakabaring Karyajaya? Karena dianggap bahwa daerah di sana mungkin lebih banyak pengguna daripada bus transfusi gitu ya, karena dari Jakabaring ke Karyajaya itu golongan ekonominya itu banyak juga yang masih belum memiliki kendaraan sendiri. Makanya tadi diambillah untuk studi kasus yang di rute Jakabaring Karyajaya dengan log faktor itu 5,7. Artinya yang disyaratkan itu seharusnya 70%, ini jauh sekali. Artinya bus transmusi itu belum dapat sekarang ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan waktu dia beroperasi ada penelitian tahun 2011 itu load faktornya itu sampai 70%. Artinya dia mengalami kemunduran setiap tahunnya. Nah, sama seperti yang Ibu Mela tadi sampaikan, bahwa Bu Mela orang luar, saya juga baru masuk ke Palembang ini tahun 2000. Jadi saya ingat saya bertemu pertama sekali Bu Erika itu di Medan, waktu itu ada pelatihan gitu ya, pelatihan itu dari JICA. Nah di situ karena ngomong-ngomong biasa, saya juga baru pertama kenal Bu Erika. Bu Erika cerita bahwa salah satu karakteristik atau habit daripada orang Palembang itu dia pingin misalnya biar tidak ada rumah, yang penting ada kendaraan. Itu yang diomongi sampai sekarang, saya masih ingat. Itu tahun 97, sekarang udah tahun 2020, tapi itu terngiang-ngiang. Dan ketika saya masuk ke kota Palembang, waktu itu saya masih di Kalimantan kayak gitu ya, apa kayak gini, apa benar? Nah ini memang kenyataannya saya lihat memang banyak sekali bahwa penduduk di kota Palembang itu memiliki kendaraan sendiri, ada memiliki mobil walaupun rumahnya masih ngontrak. Nah ini mungkin menjadi salah satu faktor kenapa angkutan umum di kota Palembang ini kurang diminati. Termasuklah tadi yang Pak Joni bilang di LRT-nya, kemudian yang Bu Mela juga sampaikan gitu ya. Nah ini kemudian ada headway di terminal yang dari Jakabaring ke Karyajaya itu headway-nya itu 22,37 menit. Jadi yang Bu Mela bilang tadi bahwa ini terlalu lama waktu nunggunya, ya memang sudah dilakukan penelitian, memang rata-rata yang seharusnya kalau persyaratan minimumnya itu 15 menit, tapi karena terlalu lama itu juga mungkin yang menjadikan bus transmusi itu menjadi semakin menurun peminatnya. Nah, artinya dari hasil ini nanti ada penelitian-penelitian tapi tidak saya masukkan di sini gitu ya. Dari sini dapat dilihat bahwa keberadaan bus transmusi pada saat sekarang gitu ya, kalau yang awalnya itu tadi bisa memenuhi target yang ada, itu semakin menurun. Nah, ini yang perlu dicermati. Nah, dengan menurunnya ini kemudian ada baru diluncurkan ini tanggal 3 Juni bahwa ada teman bus. Jadi dari Kemenhub siap melayani. Jadi nanti akan diluncurkan teman bus ini di 5 kota yang ada di Indonesia, salah satunya kota Palembang. Nah, teman bus ini tadi merupakan salah satu program by the service, mungkin Mbak Erika lebih paham gitu ya, ada di Indonesia, nanti ini disubsidi. Nah, sedangkan kita tahu ketika bus transmusi itu juga disubsidi, dan apa yang terjadi dengan subsidi itu, apalagi yang tadi kejadian yang rute dari Bukit ke Indralaya yang mengangkut mahasiswa itu dengan subsidi-subsidinya bagaimana. Nah, nanti keberadaan daripada teman bus ini
akan menimpa, artinya akan overlap dengan transmusi. Transmusi aja belum termanfaatkan dengan maksimal, ini sudah ada lagi memang program pemerintah yang lain dengan mengadakan teman bus ini. Nah, selama masa pandemi ini teman bus ini digratiskan untuk saat sekarang, tapi nanti semakin kalau pandeminya sudah berakhir, teman bus ini tentunya akan disubsidi nanti pembayarannya karena katanya lebih murah nanti biayanya, tapi subsidinya ini yang ini apakah akan menjamin teman bus ini dapat terus beroperasi seperti yang diharapkan kayak gitu ya. Nah, dari teman bus ini tadi dikelola oleh PT Transmusi Palembang Jaya, tapi tetap berada di bawah pengelolaannya tadi di bawah SP2J itu tadi, SP2J ya. Nah, di sini ada 45 teman bus yang ada di Kota Palembang yang disediakan tadi yang akan dibantu. Kemudian yang pertama koridor yang akan dilalui yaitu Terminal Lebar Dempo, koridor Asrama Haji dan Terminal Sako, dan koridor Terminal Pelaju dan Pasar Induk Jakabaring. Dengan kapasitasnya 40 penumpang, dengan 20 tempat duduk, 60 penumpang dengan 30 tempat duduk, kursi prioritasnya ada, kemudian ada pintu masuk, jadi lebih lengkap fasilitasnya dan dilengkapi dengan IoT. Jadi ada kontrol untuk supir dan untuk penumpang. Kemudian juga ada nanti bisa di aplikasi gitu ya, dapat dilihat rute-rutenya dan keberangkatan juga bisa udah dimasukkan dalam aplikasi teman bus ini. Nah, yang menjadi diskusi gitu tadi bahwa keberadaan transmusi yang ada belum optimal, artinya belum termanfaatkan dengan maksimal dan perawatan atau pemeliharaannya juga belum tidak maksimal. Kemudian ditambah lagi dengan teman bus yang ada tadi. Artinya penambahan armada dan tentunya ada biaya pemeliharaan yang harus dilakukan kayak gitu ya. Jadi yang di sini yang bisa kita diskusikan adalah bagaimana MTI Sumsel menanggapi masalah ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, ini juga menjadi diskusi yang bisa kita kaji bersama. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surprise juga ya, Bu Iin masih ingat yang 17 tahun yang lalu. Iya, terbuktikan saya nggak bohong ya. Ya, Bu. Iya. Jadi pertanyaannya juga sangat menggelitik, overlapping supply di sana sini, dan sementara ada yang menderita terus ada lagi supply, bagaimana MTI menanggapinya? Itulah saatnya kita mendiskusikan saat ini ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberi tanggapan, kita buka dulu sesinya sebelum kita ini lanjut dengan sesi berikutnya, sesi kebijakan, atau kita terus aja dulu nanti sekaligus? Terus aja dulu ya. Tinggal terus kebijakan sama hukum nanti terakhir. Pak Edi Kadarsa, angkutan sungainya gimana Pak Edi? Silakan Pak Edi. Halo Pak Edi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, angkutan umum sungainya gimana Pak Edi? Silakan. Ya Bu, ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bu. Ya. Kepada guru-guru saya, ada Bu Erika, Pak Joni, ada Pak Harun Arasid, pembimbing saya. Terima kasih sudah bergabung Pak. Nggak bisa ngomong semua nanti. Udah ngumpet Pak. Ya, Bu. Ya, ada Pak Agus juga, Pak Hendy, ya, selamat datang. Ada Pak Joni Emerson, Bu Iin, Bu Melawati, Pak Andreas, ya, dan rekan-rekan yang berbahagia. Saya mohon izin untuk memaparkan kajian dan pemikiran saya. Mohon izin Bu, apakah sudah silakan, muncul? Sudah mulai masuk dia. Baik Bu, sebenarnya cukup banyak tantangan, permasalahan yang bisa kita kaji di Sumatera Selatan mengenai masalah transportasi. Tapi pada kesempatan kali ini, ya Bu? Tolong dibesarkan. Ya Bu. Di display. Sudah Bu, ini mungkin agak lambat Bu. Ya. Di display. Ya, silakan.
Apakah sudah muncul, Bu? Ya, silakan. Sudah. Ya, tapi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemikiran mengenai potensi angkutan sungai di Sumatera Selatan. Kenapa saya tertarik untuk mengkaji angkutan sungai? Seperti yang kita lihat pada peta berikut, ini adalah peta Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin ada Bu Iin juga di sini. Ini agak mirip, Bu, dengan Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, sebagian besar dari kabupatennya dilalui oleh sungai-sungai yang besar dan dalam, yang dikenal dengan Batanghari 9. Jadi sungai utamanya adalah Sungai Musi, kemudian 8 sungai lainnya bermuara di Sungai Musi, kemudian diteruskan sampai ke laut. Selain itu, ada beberapa keunggulan angkutan maritim atau angkutan sungai yang kalau kita pikirkan sangat menarik. Di antaranya adalah kapasitas angkut yang besar. Kalau kita perhatikan, Tongkang itu kapasitas muatnya hampir 60 kali lipat dibandingkan dengan semi trailer truck. Hemat energi, jadi untuk jumlah bahan bakar yang sama, Tongkang dapat bergerak lebih jauh apabila dibandingkan dengan mobil barang. Bahkan dari kereta api, Tongkang lebih hemat bahan bakar. Lebih ramah lingkungan, seperti yang kita lihat, emisi yang ditimbulkan oleh Tongkang itu lebih kecil apabila dibandingkan dengan angkutan rel dan truk. Yang terakhir adalah biaya transportasinya relatif murah untuk jarak perjalanan yang jauh. Sebagai pembanding saja bahwa Indonesia itu memiliki jaringan transportasi perairan darat nomor 5, yaitu sekitar 22.000 km. Cina masih nomor 1 sebesar 110.000 km, Vietnam nomor 7, India nomor 9, dan transportasi perairan darat di negara-negara ini sudah terbukti memberikan kontribusi yang besar kepada pengembangan negara. Saya berpikir bahwa kenapa kita tidak memanfaatkan alur pelayaran sungai. Bahkan alur pelayaran sudah tersedia. Tanpa harus kita melakukan revitalisasi yang mahal, ini alur pelayaran sudah bisa dilalui oleh kapal-kapal barang. Jadi sangat menarik sebenarnya. Tentu ada juga kelemahan dari angkutan maritim. Di antaranya ada 3 yang saya akan bahas di sini. Yang pertama adalah bahwa sungai di kita ini merupakan sungai alam. Karena merupakan sungai alam, maka untuk alur pelayaran itu, untuk setiap titiknya akan berbeda kedalamannya maupun lebarnya, dipengaruhi oleh topografi dan penangkalan akibat erosi. Selain itu, tidak sepanjang waktu muka airnya sama tingginya, karena ada pengasuh pasang surut dan juga pergantian musim. Sungai-sungai Indonesia karena merupakan sungai alam, jadi merupakan sungai bermeander yang punya banyak tikungan tajam dan sempit. Ini juga akan mempengaruhi pergerakan dari kapal. Yang terakhir adalah gelombang lokal yang disebabkan oleh kapal yang lewat. Gelombang lokal ini adalah gelombang yang disebabkan ketika kapal lewat, dia akan menyebabkan gelombang yang akan memukul bagian tepi sungai. Nah, ini juga akan mengganggu. Jadi yang pertama adalah, kelemahannya adalah karena sungai kita adalah sungai alam. Yang kedua adalah kapal barang atau tongkang itu maupun kapal penumpang memiliki kecepatan yang relatif rendah. Bayangkan kapal barang hanya 7 knot, sekitar 13 km per jam. Sementara kapal penumpang hanya 12,5 knot atau sekitar 35 km per jam. Sedangkan yang terakhir adalah, sama seperti kereta api, pergerakan angkutan sungai terbatas pada jaringan tersedia. Jadi harus antar moda dengan angkutan lainnya. Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka sebaiknya angkutan sungai untuk jarak jauh itu adalah angkutan barang, di mana barang-barang yang diangkut adalah barang-barang yang tidak sensitif terhadap waktu. Artinya barang itu tidak mudah rusak atau busuk. Sedangkan untuk angkutan penumpang di dalam kota atau di pinggiran kota, kita bisa, sedangkan untuk angkutan penumpang dan barang, kita bisa lakukan untuk angkutan sungai di dalam kota ataupun di pinggiran kota. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah potensi dan tantangan angkutan barang melalui sungai di Sumatera Selatan. Berdasarkan statistik, data, barang yang bisa diangkut diantaranya adalah barang hasil tambang, ya seperti batu bara, pertanian, perkebunan, kehutanan maupun industri. Semuanya adalah produksi andalan dari Sumatera Selatan. Mungkin sama ya Bu Iin ya, dengan di Kalimantan Barat juga sama. Tantangannya sungai di Indonesia merupakan sungai alam. Tapi ini juga merupakan suatu kelebihan. Kenapa? Karena kita harus membangun jalur transportasi sungai yang baru. Dengan yang ada ini kita sudah bisa
dilalui oleh kapal-kapal barang yang besar. Yang terakhir adalah harus antar moda dengan angkutan lainnya. Jadi tantangan berikutnya adalah harus antar moda dengan angkutan lainnya. Dengan demikian, karena ada potensi yang besar dapat mengangkut barang-barang yang tidak mudah rusak atau tidak sensitif terhadap waktu, sementara ada tantangan, maka harus ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menghitung dulu kelayakan alur pelayaran untuk angkutan barang. Jadi kita tentukan dulu untuk suatu alur pelayaran tipe kapal apa yang bisa lewat. Tipe kapal barang apa yang bisa lewat atau tipe kapal penumpang apa yang bisa lewat. Metodenya ada beberapa ya, ada PNC, ada Waterway Guidelines, ada juga standarisasi dari Departemen Perhubungan, ada juga Pak Iwono juga dari UGM mengeluarkan persamaan. Silakan aja mau pakai yang mana. Saya sudah pernah coba hitung, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Kemudian setelah kita tahu tipe kapal yang akan berlayar, kemudian kita tentukan kapasitas alur pelayaran sungainya. Berapa jumlah kapal yang dapat berlayar dalam selang waktu tertentu. Umumnya kita menentukan untuk 1 tahun. Metodenya bisa hubungan antara kecepatan, kepadatan, dan volume, di mana kepadatan bisa kita tentukan berdasarkan distribusi, atau bisa juga menggunakan simulasi. Kita bisa menggunakan paramik. Paramik ini sebenarnya sama dengan VSIM, hanya kelebihan paramik, kita bisa meng-create tipe kendaraan yang akan berjalan di alur pelayaran, di jalur, dan juga jalur transportasi bisa kita create, sehingga memungkinkan dipakai untuk simulasi menentukan kapasitas alur pelayaran sungai. Atau kita menggunakan metode simulasi yang lainnya. Kebetulan kami juga sudah buat, melalui diskusi yang panjang dengan Pak Harun, akhirnya kami bisa juga membuat model simulasi untuk menentukan kapasitas alur pelayaran sungai. Begitu kapasitas alur pelayaran sungai sudah kita dapatkan, maka kita bisa menentukan berapa jumlah barang yang dapat diangkut selama 1 tahun dan biaya transportasi yang dapat kita keluarkan. Ini hasil perhitungan yang sudah saya lakukan. Contohnya adalah untuk data alur pelayaran Sungai Musi. Jadi untuk dari Muara sampai dengan Kota Palembang, pada saat surut terendah, kedalamannya ada 5 meter. Sementara untuk Sungai Musi, dari tengah Kota Palembang sampai dengan 85 km ke arah pedalaman, itu pada saat surut terendah adalah 4,5 meter. Untuk kapal tongkang, 300 ton dengan draft 2,7 meter, ternyata apabila kita menggunakan kita hitung dan menggunakan persamaan untuk menentukan kelayakan alur pelayaran sungai, ternyata diperlukan kedalaman kurang lebih 3 meter. Ya. Pada saat diperlukan kedalaman kurang lebih 3 meter agar kapal dapat berlayar dengan aman dan efisien melalui alur pelayaran dari hilir sampai bagian tengah Sungai Musi. Dengan demikian, kapal dengan draft 2,7 meter, bahkan 3 meter, itu aman apabila melalui alur pelayaran Sungai Musi. Ini kapasitas alur pelayaran sungai yang sudah kami hitung, seperti itu. Ini untuk kapal per jam, ternyata ada perbedaan antara kapal bermuatan dan kapal berisi. Kapasitasnya juga berbeda pada saat surut dan pada saat pasang. Seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya, kapasitas dalam 1 tahun, dia harus memperhitungkan musim dan pasang surut. Jadi dalam 1 hari itu ada perbedaan kapasitas pada saat pasang dan pada saat surut. Kemudian dalam 1 tahun juga dibedakan pada saat musim kemarau dan pada saat musim hujan. Itu akan memberikan kapasitas alur pelayaran yang berbeda. Yang perlu diperhitungkan juga, selama 5 tahun ada kondisi kemarau ekstrim, di mana kapasitas dari lalu lintas adalah 0, karena alur pelayaran kosong, tidak ada air. Seperti itu. Kemudian apabila kita sudah dapat kapasitas alur pelayaran, dan kita bisa menghitung jumlah biaya transportasi yang akan dikeluarkan dalam 1 tahun, maka kita bisa bandingkan biaya transportasi barang bila menggunakan angkut sungai dengan angkutan darat lainnya, misalnya truk. Seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa ada nilai lebih lainnya. Ini kalau misalnya semua angkutan barang diangkut menggunakan angkutan truk, angkutan jalan raya, maka akan menimbulkan kemacetan dan kerusakan pada jalan. Tetapi apabila kita pindahkan angkutan barang ini ke angkutan sungai, maka kemacetan akan berkurang, kerusakan jalan juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi ada nilai lebihnya. Nah, kemudian untuk potensi angkutan penumpang melalui sungai di Kota Palembang. Seperti itu. Saya ambil contoh di Kota Palembang. Ya, tentu tidak menutup kemungkinan apabila akan diaplikasikan untuk kota-kota lainnya. Ya. Ini karena pertumbuhan kendaraan besar, tidak diimbangi oleh pertumbuhan panjang jalan yang cukup, maka akan timbul kemacetan dan kerusakan pada jalan raya.
Apabila ada keterbatasan dana dari pemerintah untuk membangun jalan yang baru, maka tentu kemacetan akan semakin parah. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan memindahkan angkutan jalan raya ke angkutan sungai. Ya, karena di Sumatera Selatan, di Kota Palembang, ini alur pelayaran sungainya besar, Bapak, dan bisa dilalui kapal-kapal yang besar sepanjang tahun. Kalau kita perhatikan peta yang ditampilkan di layar, itu ada beberapa kecamatan, yaitu 11 kecamatan, dan 28 kelurahan yang berada di tepi Sungai Musi. Ya, itu relatif dekat lah dengan Sungai Musi atau Sungai Ogan. Dan ini penduduknya berpotensi menggunakan angkutan sungai. Seperti itu. Hanya sekarang pengguna angkutan sungai di kecamatan dan di kelurahan ini masih sangat sedikit. Selanjutnya adalah lahan kosong yang masih luas di pinggir sungai. Selanjutnya adalah lahan kosong yang masih luas di pinggiran sungai, yang relatif murah dan dapat dikembangkan menjadi kota terbaru dengan tata guna lahan campuran. Ini Bu, hasil survei Bapak, hasil survei kami ya. Dengan menggunakan angkutan sungai, kami keliling dan kami mencatat banyak sekali tanah-tanah yang tidak produktif di pinggiran sungai. Lahan yang tidak produktif ini apabila pemerintah dan swasta serius untuk membangunnya, maka bisa menjadi lahan yang lebih produktif. Dan angkutan sungai dapat menjadi angkutan transportasi utama, sehingga akan mengurangi kemacetan kerusakan pada jalan raya. Ini ada beberapa masalah angkutan sungai, yang kami catat, ya, yang ketika kami survei awal terhadap penduduk yang berada di tepi sungai. Yang pertama adalah, menurut mereka angkutan sungai itu tidak terhubung secara efisien dengan angkutan umum lainnya. Yang kedua adalah tingkat keselamatannya rendah. Itu menurut responden, tingkat keselamatan angkutan sungai masih rendah. Tidak memiliki jadwal dan rute yang tetap, artinya demand-nya responsif, juga masih relatif mahal. Nah, ini kita bisa lihat bahwa tidak terhubung secara efisien dengan angkutan umum lainnya. Ini tinggal pengaturan saja sebenarnya. Kita ada angkutan sungai. Apabila angkutan sungai ini berhenti di dermaga Pasar 16 atau melakukan transit, maka bisa antar moda dengan moda LRT. Moda LRT ini seperti yang Pak Joni jelaskan tadi, akan melalui jalur-jalur yang akan melalui zona-zona yang sangat strategis, meliputi zona perkantoran dan juga zona komersil. Ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Bu Mela bahwa angkutan umum di Kota Palembang itu relatif lengkap. Jadi ada Transmusi, ada LRT, ada bis konvensional, ada angkot, ada taksi, ada juga angkutan online dan angkutan sungai seperti itu. Nah, ini ini sebagai contoh adalah sebagai berikut. Kalau kita perhatikan bahwa ini ada dermaga. Ini adalah dermaga sungai, yaitu dermaga Pasar 16, sementara stasiun LRT ini sangat dekat. Jadi sebenarnya apabila penumpang angkutan sungai turun di dermaga Pasar 16, bisa langsung antar moda dengan LRT yang stasiunnya tidak berada jauh dari dermaga sungai. Tetapi permasalahannya, ini kalau kalau kita lihat pada layar, ini ada dinding, Bapak Ibu. Di sebelah dinding ini adalah dermaga. Apabila kita berputar ke sebelah dinding, maka kita akan lihat yang banyak di sini. Beberapa tipe angkutan umum. Ada Transmusi, ada angkot, ada angkutan online, bahkan ada. Jadi mereka bersaing satu dengan yang lain. Dan maka harus diadakan rerouting. Jadi rutenya tidak tumpang tindih dengan hierarki yang jelas dan terhubung. Selain itu aman dan nyaman, harga terjangkau, manajemen lalu lintas yang lebih baik, kebijakan yang memihak angkutan umum. Ini adalah hasil pengamatan dan wawancara yang saya lakukan tidak hanya dengan penduduk yang berada di tepi sungai, yang biasa menggunakan angkutan sungai, tetapi juga dengan kapten kapal, pemilik kapal, developer, dan juga orang bank, terutama bagian kredit. Agar angkutan umum dapat digunakan secara maksimal. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa
kawasan di pinggiran yang saya dapatkan bahwa kalau pemikiran ini mau dijalankan tentu ada usaha yang sangat besar dari pemerintah dan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Tapi apabila pemikiran ini berjalan, maka akan ada perubahan terhadap kemacetan dan kerusakan pada jalan raya, di mana saya rasa untuk perbaikan pembangunan jalan juga berkurang secara signifikan. Selain itu, dengan berkurang kemacetan, maka bahan bakar menjadi lebih hemat, lebih ramah lingkungan, sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Wah, ini saya rasanya bangga sekali hari ini, kaum milenial ini sudah seru-seru ini penelitiannya. Tadi Bu Ellen Tangkudung sudah ada pertanyaan, jadi kita bacakan dulu sebelum kita akan memanggil dan menggelitik Pak Harun supaya bersuara di sini. Pak Harunnya masih ya, jangan lari ya Pak Harun. Bu Ellen tadi menanyakan kenapa perlu diteliti lagi kenapa penumpangnya sangat kurang, bahkan sebelum pandemi. Saran dilakukan kajian perilaku masyarakat Kota Palembang terhadap kegiatan bertransportasi. Kajian ini dilakukan oleh ahli antropologi dan ahli psikologi sosial. Jadi ini saran saja, mungkin Pak Joni, Bu Mela, dan Pak Edi bisa join nanti sama ahli antropologi dan psikologi sosial. Memang transportasi itu banyak sekali kaitannya dengan disiplin ilmu yang lain. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan diskusikan dulu sedikit ini, kita wrap dulu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan utama transportasi di Sumatera Selatan ini. Setelah kita catat semua dari teman-teman milenial tadi, Pak Harun kira-kira masih ada nggak ya? Buka mic-nya Pak Harun, kami minta Pak Harun untuk menguji sidang 2 mahasiswa bimbingannya ini. Jangan kabur ya Bu Mela dan Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Harun masih ada. Selamat siang Pak Harun. Oh, nggak ada lagi. Lagi sholat kali ya. Ya. Mbak Nisa masih ada nggak Pak Harunnya? Saya nggak kelihatan. Kalau lihat dari peserta kayaknya nggak ada lagi tuh Bu. Nggak ada lagi ya? Ya, nggak apa-apa. Sekarang tolong dijawab dulu Pak Joni, Bu Mela, Pak Edi, siapa yang mau jawab pertanyaan Bu Ellen tadi? Silakan. Mungkin saya coba jawab sedikit Bu ya. Jadi kalau memang kita bicara tentang moda ya, pemilihan moda, juga salah satunya LRT. Memang kalau lihat dari, ini kan terkait dengan penelitian saya sebelumnya Bu Ellen ya, jadi waktu saya mengkaji tentang perilaku perjalanan berdasarkan aktivitas, memang kalau dilihat, kalau kita mau lihat bagaimana orang itu memilih moda, kita harus lihat juga aktivitas mereka seperti apa. Karena memang kita ketahui transportasi itu kan sebenarnya bukan kebutuhan utama, tapi kebutuhan yang ada akibat dia ingin mendapatkan kebutuhan yang lebih utama. Nah, kebutuhan yang lebih utama, kebutuhan dia ingin melakukan aktivitas. Jadi sebetulnya memang sangat betul sekali kalau kita mau lihat bagaimana perilaku orang memilih moda, dan kita kan sebetulnya ingin bagi-bagi pangsa pasar nih. Seperti Bu Erika jelaskan tadi, kita nggak bisa maksa orang untuk milih satu karena dia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi bagaimana cara pemerintah kita mengarahkan agar supaya semuanya dapat pangsa pasar yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masing-masing, dan itu bisa menjadikan transportasi tadi menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bagi operator. Jadi memang betul sekali Bu Ellen, saya sepakat, dan memang waktu penelitian saya juga banyak sekali kolaborasi antara orang, bahkan orang sipilnya kayaknya nggak terlalu dominan, orang psikologi sama orang sosial yang paling dominan mengkaji tentang perilaku ini, gitu. Ya, kalau kita lihat presentasi Pak Sujatmiko yang kemarin dari Jepang itu, Sudarmanto yang dari Jepang itu, memang preparation sebelum adanya LRT itu sudah panjang, partisipasi publik itu berperan orang ahli sosial di situ. Nah, kita juga perlu dengarkan nih kira-kira ahli sosial kita ini akan bicara seperti apa. Tapi kita ulas lagi tadi, Bu Mela mengatakan bagaimana
selanjutnya traffic demand manajemennya ini gitu, apakah kita akan dahsyat-dahsyatan membangun infrastruktur tetapi manajemennya ke dalam itu kita abai gitu ya. Kemudian Bu Iin juga sudah melihat sementara ada teman yang lama saja masih belum. Jadi sebetulnya demandnya, transportation itu kan derived demand sebetulnya kan. Jadi demand turunan, keinginan orang apa. Jadi kita harus jeli-jeli baca keinginan orang tadi, jangan oversupply, jangan sampai oversupply dan jangan juga sampai salah supply, yang ini tidak butuh diberi gitu, sementara yang butuh tidak diberi. Nah ini yang jadi masalah. Terus bagaimana merasakan apa keinginan orang ini juga ada yang bisa menangkapnya dengan sensitif, itu tadi kata Bu Ellen, ahli sosial tadi. Dan ini kita akan menanyakan juga bagaimana membuat orang itu berubah, mindset-nya itu berubah. Dan mematuhi peraturan, bagaimana peraturan hukum dan kebijakan itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan tepat. Nah sekarang ini kan ada perubahan yang harus dilakukan, ya kan? Kita akan membuat peraturan, tapi peraturan itu tidak menggigit dan tidak bisa membuat perubahan yang kita inginkan, begitu kan? Gimana Pak Joni? Nggak ada orangnya, yang ada aja deh, Bu Mela. Gimana Bu Mela? Ya, jadi ya terkait tadi Bu, artinya memang harus di sosialisasi, ya harus di banyak orang sosial terlibat dan juga hukum jangan lupa. Jadi karena ketegasan itu kan sebetulnya di tangan hukum. Jadi walaupun sudah disosialisasikan, nggak ada aturan yang jelas, nggak ada payung hukumnya, ya tetap aja. Tetap aja gitu. Bu Ellen tadi ada ya? Iya, izin. Bu Ellen. Silakan Bu Ellen. Jadi memaksa orang untuk berubah itu kan ada sensitivitas kita untuk menangkap secara psikologis ya. Bagaimana sih membuat orang ini tunduk sama peraturan gitu kan Bu Ellen ya? Nah itu yang. Iya betul. Jadi ada beberapa pengalaman bekerja sama dengan teman-teman ahli sosial. Seperti Prof. Erika tadi bilang bahwa di transportasi ini sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial, ahli-ahli sosial. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita merasa, wah kita tahu betul dari sisi transportasi. Nah ada hal-hal yang seperti norma-norma subjektif, norma-norma pribadi, itu akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Akan berbeda, nah itu yang saya katakan tadi, antropologi, ahli antropologi mungkin bisa membaca itu dari sisi kajiannya dia. Kalau teman-teman dari psikologi, itu dari sisi perilaku. Dan ketika kami bekerja sama, saya melihat kuesioner mereka memang sangat berbeda dengan kuesioner yang seperti biasa kita lakukan untuk menangkap perilaku dari sisi transportasi. Dan mereka itu sangat terkait dengan norma yang ada di wilayahnya, norma orang-orang yang terdekat dengan mereka. Nah itu budaya masuk di situ. Saya bukan ahli di situ, tapi dengan membaca survei-survei mereka itu, questionnaire-nya, oh ternyata memang ada norma wilayah, norma daerah yang akan mempengaruhi pilihan-pilihan mereka. Jadi dan itu terbentuk dari kota itu sendiri, gitu. Jadi kota itu sekarang itu normanya seperti apa gitu. Jadi ya itu maksudnya masukan sedikit saya dari saya, karena saya sekarang ini pun kami di UI mendapat tugas dari Litbang Perhubungan untuk melakukan kajian tentang perilaku penumpang pesawat udara sebenarnya. Tapi itu yang paling berperan itu mereka, psikolog dan ahli antropologi, apalagi dalam masa pandemi ini. Itu saja sedikit aja, Prof. Mudah-mudahan ini bisa ada. Makasih Bu Ellen sudah mencerahkan. Mungkin didengar juga sama Pak Agus Supriyanto. Pak Agus silakan di unmute, Pak Agus. Pak Agus Supriyanto dari Perhubungan. Silakan di unmute. Tolong Olia. Terima kasih Bu. Ya, Pak Agus, ini masukan dari Bu Ellen dan perbincangan kita tadi, silakan ditanggapi Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Pak Agus. Ya, perkenalkan nama saya Agus Supriyanto. Saya di Dinas Perhubungan Kota Palembang, selaku Sekretaris Dinas.
Jadi hari ini sungguh sangat luar biasa karena ada berbagai moda, saran masukan, khususnya untuk Kota Palembang dalam rangka pengembangan transportasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Agus ya. Amin, Bu. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Silakan Pak. Ya. Yang pertama dari Pak Dr. Edi Kardasa. Jadi untuk angkutan sungai memang benar Pak, jadi ini akan kita kembangkan. Namun perlu diketahui bahwa Sungai Musi ini yang terkendala adalah di muara. Betul Pak, Ya. betul. Jadi muaranya nih paling efektif itu hanya 3 jam bisa dipakai. Makanya ini jadi kendala. Iya. Jadi ini perlu nanti ini bisa jadi contoh seperti di Sungai Barito itu ada channel V, di mana channel Ya, V Pak, ini, ya. nah itu bisa untuk bagaimana alur itu bisa menjadi lebih bagus karena di sana ada channel V. Nah, ini sedang kita upayakan karena Ya. ini adalah urusannya ke provinsi ya untuk sindikasi ini. Jadi mungkin nanti dari provinsi yang bisa untuk lebih menajamkan untuk pelaksanaan angkutan sungai di Sungai Musi ini. Dan perlu kami informasikan bahwa Gubernur Sumatera Selatan ini telah mencanangkan untuk membangun kembali, dalam arti membangkitkan kembali program Terminal Multimoda Karyajaya. Ya, jadi insya Allah mungkin kalau jadi tahun depan ini sudah mulai adanya pembangunan. Mengingat Itu ingat tahun 90 dulu ya Pak Agus ya. betul. Rencana kita sama Pak Sai dulu. Betul Bu. Sudah Jadi 30 ini tahun karena lebih. lokasinya sudah dekat dengan pintu tol, terus adanya pengembangan untuk angkutan barang, pergudangan, kemudian kereta api akan ditarik di sana. Jadi kemarin sudah dirapatkan bersama. Tapi mungkin kalau Ibu Prof masih staf khusus mungkin ikut Bu di situ. Provinsi Bu. Tapi nggak apa-apa, kan kaum milenial udah banyak yang aktif nih. Iya. Kemudian untuk Ibu Dr. Indrayani ini, jadi dengan adanya teman bus ini sebenarnya bukan sebagai ini adalah program dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, di mana teman bus ini sistemnya BTS Bu, jadi Better Service. Ini benar-benar contoh yang ideal nanti angkutan umum masa depan, ya. Dan rutenya sengaja diambil adalah benar-benar rute yang sebagai feedernya LRT, ya. Seperti contoh rute di Jakabaring, yaitu lewat Tegal Binangun, Bu. Dari Pelaju Tegal Binangun menuju ke Jakabaring, dan dia lewat stasiun di JKA dan ada 2 stasiun LRT yang dilewati. Itu artinya kedua, jalan Tegal Binangun harus dibetulin ya Pak Agus ya, lubang-lubang kecil ya. Kemarin sudah dirapatkan Bu. Jadi Ya. PU provinsi sudah berjanji mau ini. Jadi tahun ini sudah dianggarkan Bu. Jadi karena di Tegal Binangun adalah banyak perumahan, dan itu akan membangkitkan nanti masyarakat yang ada di sana, dia bisa naik LRT dari Pelaju, kita tarik juga, terus kawasan yang di Jakabaring bisa dari terminal. Nah, jadi inilah dengan model silang ini nanti kita harapkan nanti untuk membangkitkan angkutan LRT tentunya. Kemudian yang kedua itu rute yang dari Asrama Haji menuju ke Nurdin Panji ke Sako. Ini benar-benar rute yang kita pilih sengaja untuk membangkitkan supaya masyarakat yang tidak terlayani, nah ini bisa langsung naik teman bus, BTS, dan bisa menuju langsung ke stasiun LRT. Kemudian kita juga akan mengembangkan nanti rute yang ke Talang Jambe. Jadi Talang Jambe nanti dia akan ketemu ke stasiun LRT yang ada di Asrama Haji, kemudian ke Terminal Alang Lebar. Jadi selama ini Talang Jambe mungkin belum ini karena banyak perumahan. Ini akan kita kembangkan angkutan BTS teman bus itu. Ya. Jadi perlu ketahui bahwa BTS teman bus ini adalah rute-rute yang di sana BRT Transit tidak masuk. Jadi memang rute-rute khusus
dan kemarin sudah diadakan lelang, Bu. Jadi benar-benar yang melaksanakan ini nanti benar-benar yang profesional. Jadi kita bahwa PT TMPJ ini adalah anak perusahaan dari jadi nggak makan rute transmusi ya Pak Agus ya? Nggak makan, Bu. Dan ini benar-benar ya itu nanti terkonek dengan ini kita upayakan terkoneksi dengan LRT. Ya, khusus untuk teman-teman ini. Ini benar-benar cashless cara pembayarannya, kemudian juga ada CCTV, kemudian penumpang sopir merokok pun didenda. Jadi ini sifatnya kalau dia tidak melakukan sesuai dengan SOP langsung denda. Jadi gaji sopir pun harus langsung dipotong. Ada catatan, merokok dia dipotong, menurunkan penumpang tidak sesuai dengan tempatnya kena potong. Itu sudah ada semua rekam jejaknya, ada semua, Bu. Jadi selama 1 bulan itu nanti ada rekodnya, kelakuan sopir kayak apa, busnya kayak apa, pelayanannya itu ada semua. Inilah yang nanti yang akan kita harapkan nanti angkutan umum ke depannya ya perlu kita contoh ya teman bus sistem BTS ini, BT Service. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa teman bus ini bisa diupload, bisa nanti ada di Android, silakan. Jadi dari Android nanti bisa ketahuan. Nanti busnya itu sampai di mana, ya ketahuan semua di situ. Nah, ini kita harapkan nanti ini bisa connect nanti dengan LRT tentunya. Tapi perlu kita ketahui bersama, LRT ini terus terang aja dengan operasional maksimal itu headway-nya 18 menit, Bu. Nah, ini perlu jadi catatan kita. Apakah ini bisa menjadi backbone-nya Kota Palembang? Ya mohon nanti ahli-ahli transport inilah. Ya. Karena dipaksa-paksa, yaitu batas maksimal yang bisa diberikan pelayanan oleh LRT, itu headway-nya 18 menit. Ini sudah kami diskusikan dengan Bu Rosita. Ya. Ya, kayaknya perlu diskusi panjang itu Pak Agus ya. Itu. Nggak apa-apa, kita di MTI buka klinik juga kok. Iya, siap Bu. Ya. Ya, kemudian Pak Joni tadi ya terus terang ini kondisi pandemi ini Bu ya, kami mohon maaf. Ya, jadi dengan kondisi pandemi ini juga kita terus terang bukannya kita mau naik angkutan umum malah takut Bu. Jadi orang jadi was-was. Jadi seolah-olah ya kalau nggak steril, nah ini jadinya malah orang sekarang hobinya naik kendaraan pribadi, Bu. Nah ini yang jadi kendala kami. Dan kami kemarin sebenarnya sudah, Dinas Perhubungan sudah menerapkan yang sistem tiap hari Selasa, Bu. Ini sudah kami, setiap hari Selasa kami keliling ke kantor-kantor, kami cek siapa yang membawa kendaraan. Jadi kita gilir, Bu, itu, Bu. Program itu sudah jalan sampai bulan Maret. Terus karena pandemi ini nggak berjalan lagi, Bu. Jadi ya kita mencoba memaksa, Bu. Jadi kemarin sudah ada edaran Pak Wali juga supaya seluruh PNS Kota Palembang ini ya ibaratnya menjadi istilahnya ya contoh lah untuk masyarakat bagaimana kita menggunakan angkutan umum. Jadi ini kemarin sudah kita evaluasi sama-sama. Ya berhubung ini tentang kondisi pandemi saya mohon maaf, Bu ya. Jadi program ini belum bisa berjalan seperti yang kita harapkan tentunya, Bu. Tapi kemarin semenjak ada program wajib naik angkutan umum, ya kami sudah ada data dari Bu Rosita cukup lumayan untuk ya pemantik lah supaya masyarakat juga senang untuk menggunakan angkutan umum ini tadi. Iya, pemancing Pak ya? Iya, untuk memancing. Kemudian dari Bu Mera, yang jelas Bu, dengan adanya pembangunan infrastruktur, ya kami musim 4 itu perlu jadi catatan juga, Bu, karena pembangunannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harusnya ke jalan nasional, tapi tiba-tiba langsung terjun bebas ke jalan kota yang relatif sangat kecil, dan ini terus terang, ya jadi catatan kami juga, itu agak berat. Jadi angkutan barang tidak bisa lewat sana karena jalannya jalan relatif kecil, Bu. Ini sedang diupayakan, kemarin sudah ada janji dari Pak Gubernur supaya diteruskan bisa sampai ke jalan Panjaitan. Nah ini kalau memang sudah bagus, Bu,
Nah, ini nanti bisa. Malah nanti ada rencana bahwa Lingkar Timur ini tahun ini sedang digarap untuk titik lokasi untuk ini Bu, bukan pembebasan tapi penentuan untuk apa istilahnya nih jalurnya Bu. Oh, penentuan jalurnya. Iya, Lingkar Timur. Jadi nanti dari jalan Nurdin Panji, nah, nanti bisa langsung ketemu nanti di Tanah Merah Bu. Nah, ini kemarin kita diskusi dengan pihak Pelindo, mungkin Pelindo juga akan pindah ke sana karena ada tanahnya yang 200 hektar. Oh, oke. Bagus sekali itu. Komprehensif sekali hari ini ya. Jadi nanti, ya, itu nanti kita perlu lanjut lagi diskusinya di MTI internal yang tidak terbuka. Ya Pak Agus ya. Siap, Pak Agus gantian yang presentasi nanti. Biar kita yang tangkapin gitu. Oke Pak, deal ya. Ya, mungkin ini Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Sekarang giliran kita bagaimana merubah mindset kita, bagaimana merubah perilaku kita dengan law enforcement, kebijakan dan hukum. Nah, karena Pak Joni Emerson masih jauh dan Pak Andris, sudah ada Pak Andrisnya. Silakan Pak Andris, dibuka dulu. Setelah itu dilanjutkan sama Pak Joni. Beliau sedang perjalanan menuju ke Palembang. Pak Andris, bisa di-share screen-nya Pak Andris, silakan. Ya, baik. Masuk nggak, Bro? Ya, silakan perkenalkan diri dulu Pak Andris. Slide-show-nya masuk nggak? Masuk, jelas. Bagus. Tinggal diperbesar aja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Profesor Erika Buhari selaku Ketua Umum MTI Provinsi. Yang saya hormati juga di sini telah hadir Pak Agus selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Ibu Helen dari UI ya Bu ya. Dan rekan-rekan sejawat kolega di Universitas Jaya, ada Prof. Joni Arliansa, ada Ibu Dr. Iin, Ibu Dr. Mela, dan Pak Dr. Edi Kadarsa, serta kawan-kawan pengurus MTI yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang sangat baik ini, di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, kita bisa berdiskusi secara santai, kemudian tidak mengurangi rasa hikmat kita mengkaji persoalan bangsa, salah satunya yaitu sektor transportasi. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita, baginda besar, Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para keluarga yang telah menghantarkan kita sebagaimana saat ini. Para hadirin, adik-adik, kawan-kawan sekalian yang kami hormati, izinkan saya sedikit di ujung acara ini menyampaikan pandangan terkait dengan kebijakan transportasi yang sudah ada di Indonesia maupun lokal Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Kawan-kawan sekalian, sebuah kebanggaan hari ini kita bisa berbicara tentang transportasi. Karena menurut hemat saya, ada dua sektor publik itu yang bisa menjadi muka sebuah negara. Ya. Satu adalah olahraga. Ya. Olahraga misalnya kita juara olimpiade, kita juara sepak bola, dan seterusnya. Yang kedua adalah sektor transportasi. Sektor transportasi ini adalah muka ya sebuah negara ya, sebuah daerah. Jika kebijakan transportasi yang dibuat itu mencerminkan sebuah kebijakan publik yang unggul. Nah, ini kata kunci di awal paparan saya ya. Karena apa? Karena sukses atau baiknya atau unggulnya sebuah transportasi, baik itu darat, udara, laut di sebuah negara ya, yang dicerminkan dalam bentuk misalnya infrastruktur yang baik ya, pembangunan dermaga yang baik ya,
rekayasa jalan yang baik ya, dan seterusnya. Itu hakikatnya dari sisi ilmu kebijakan publik adalah wujud kesuksesan, keberhasilan sebuah pemimpin di dalam memajukan sebuah negara ya, atau sebuah daerah. Sebagai contoh misalnya Indonesia saat ini, terlepas barangkali dari hasil diskusi awal tadi ada minus atau plusnya kebijakan infrastruktur jalan darat yang dibuat oleh pemerintah ya, kebijakan dermaga bandara udara, dermaga laut ya, kebijakan bandara udara yang dibuat oleh pemerintah. Di luar itu kita sebagai bangsa Indonesia harus menumbuhkan rasa nasionalisme, kebanggaan ya. Kalau saya pribadi di hari ini di HUT ke-75 ini bangga ya, I love Indonesia ya. Karena Indonesia sudah mampu menampilkan wajah transportasi yang cukup baik ya, ketimbang era-era sebelumnya ya. Walaupun terlepas mungkin diskusi lain kita terkait dengan ekonomi politik kebijakan publik, banyak faktor ya, sumber dana dan lain-lain, itu saya pikir relatif ya. Tetapi di luar itu semua, kawan-kawan MTI yang saya cintai ya, kita harus bangga dulu ya. Nah, disinilah nanti melahirkan perilaku sosial kita yang tadi dikaji oleh Bu Ellen dan kawan-kawan yang lain ya, bahwa perilaku sosial itu muncul manakala ada rasa memiliki, rasa mencintai ya, rasa bangga ya, seperti Indonesia hari ini ya. Kita memiliki pulau besar yang cukup banyak, pulau kecil juga begitu banyak ya. Kita memiliki bentangan lautan yang cukup besar. Kita memiliki kawasan udara yang sangat luas ya. Kemudian kita memiliki berbagai macam keunikan-keunikan kearifan lokal yang kita punya ya. Di Provinsi Sumatera Selatan juga begitu ya. Kalau kita berbicara tentang lokal, kearifan lokal, maka kita ini daerah sungai ya. Saya sebagai ilmuwan sosial ingin mengatakan bahwa kita ini masyarakat sungai ya, masyarakat sungai ya. Kenapa? Karena ada Sungai Batanghari 9 ya. Sungai Batanghari 9 itu sungai yang mengelilingi kawasan Sumatera Selatan ya. Dari Sungai Musi, Palembang, sampai ke Lahat, ke Pagaralam, ke Linggau, ya, Musi Rawas, Muratara, Musi, Banyuasin, dan balik lagi ke Sungai Musi. Ya. Nah, ini kearifan lokal yang harus kita kawal dalam kebijakan publik. Ya. Begitu juga kalau kita berbicara lebih sempit lagi Kota Palembang. Ya, kita bangga sentra dari Sungai Batanghari 9 ada di Sungai Musi. Ya. Mengapa tidak Sungai Musi menjadi ikon moda transportasi sungai kita, ya, laut kita, ya, ada Tanjung Api-Api dan seterusnya begitu kan. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan ini maka saya ingin menyampaikan bahwa disinilah hakikat kita sebagai warga negara Indonesia, ya. Di HUT ke-75 bangsa Indonesia hari ini kita membahas transportasi harus berbasis pada pemikiran 4 pilar kebangsaan, ya. Kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila, ya. Manajemen transportasi itu sumbernya itu ada pada nilai-nilai Pancasila. Contoh kecil misalnya Sungai Musi ya. Sungai Musi kalau tidak kita sayangi maka kasihan Bapak Kepala Dinas kita nanti untuk selalu melakukan pengerukan sungai ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sampah-sampah dibuang terus ya. Jadi nilai-nilai tenggang rasa ya, mencintai dan kebersihan gotong royong itu hilang. Nah, itu sulit bagi kita ya. Kemudian kebijakan transportasi juga harus dikaji dari undang-undang ya. Undang-undang baik itu yang tertinggi ya, Undang-Undang 45 sampai ke peraturan daerah ya. Bahkan hari ini kalau kita berbicara skup Provinsi Sumatera Selatan, maka sudah saatnya juga MTI melakukan kajian-kajian terhadap berbagai macam bentuk peraturan desa. Ada perdes, ada undang-undang desa hari ini yang bisa kita jadikan pegangan untuk mengkaji masalah transportasi ya di desa ya. Dan tadi saya sudah katakan kita harus bangga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia jika atau bila mana transportasi itu menonjol ya, mencerminkan muka bangsa kita, muka daerah kita ya. Bhinneka Tunggal Ika juga salah satu poin. Nah, ini 4 pilar ini yang saya pikir mungkin tadi saya senang kawan-kawan dari
ilmuwan teknik, yaitu sudah menyampaikan bagaimana secara teknis manajerial pengelolaan transportasi, tetapi saya ilmuwan sosial ingin menyampaikan bahwa ada hal yang penting lagi, ya, artinya membangun perilaku sosial itu diawali dengan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa dan negara, ya. Seperti saat ini kita harus bangga tinggal di Sumatera Selatan, ya, sudah hadir LRT Light Rail Transportation, ya, sudah hadir 4 jembatan besar, ya, Musi 1, Musi 2 dan seterusnya itu, ya, itu saya pikir pilar-pilar yang harus kita banggakan, ya. Belum lagi nanti rencana-rencana Pak Sekretaris Dinas tadi membuat master plan transportasi, ya, baik itu darat seperti kawasan baru Talang Jambi, ya, itu saya sangat setuju itu Pak Agus, ya, karena kita harus memiliki master plan transportasi yang baik itu yang unggul ya, baik itu darat, ya, udara maupun sungai atau laut, ya. Nah, seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, mau tidak mau kita dihadapkan sama teori. Saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan transportasi ini tergantung kepada pemerintah, ya. Jadi kalau pemerintahnya punya keinginan politik, political will, ya, keinginan untuk melakukan inovasi kebijakan publik, maka akan terwujud apa yang diharapkan oleh kawan-kawan tadi, ya. Tetapi selagi pemerintah tidak punya keinginan, ya, pemerintahnya ada 2, eksekutif dan legislatif, ya, maka ya biasa-biasa saja, ya. Kebijakan transportasi kita ya tetap seperti ini, pasif, ya, pasif policy, ya. Nah, tetapi kalau kita punya keinginan politik, political will, ya, untuk mengembangkannya sebagai sebuah kebanggaan, sama seperti sektor olahraga tadi, ya, pembinaan olahraga misalnya, ya, saya pikir akan lebih maju seperti saat ini, ya. Apalagi kita ini memiliki nilai-nilai kebudayaan yang luar biasa. Kita memiliki ideologi yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, begitu kan? Seperti itu. Jadi kebijakan transportasi ini tergantung kearifan lokal masing-masing, ya. Sumsel kaya dengan sungainya misalnya kan. Daerah lain mungkin yang lain-lain begitu kan. Nah, itu yang perlu dikembangkan. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat dari upaya perbaikan kebijakan transportasi, maka mau tak mau, ya, pihak terkait pemerintah, ya, dan kita semua, ya, termasuk juga sektor swasta, ya, masyarakat, ya, itu harus memahami siklus proses kebijakan publiknya, ya. Nah, kita hari ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19, ya. Itu kan sebuah isu masalah publik yang ada di era new normal ini. Artinya apa? Artinya ya pola pikir kita ke depan harus menyesuaikan. Ya, pertama kita harus menyesuaikan bahwa kita berada pada era revolusi 4.0, ya, jadi digital mindset, ya, digital thinking, ya. Kemudian kita juga harus memusatkan pikiran kajian kita pada isu bahwa kita hari ini dihadapkan dengan era new normal. Ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Nah, disinilah saya pikir tugas kita semua, ya, para stakeholder transportasi itu merumuskan kebijakan publik baru, ya. Mungkin perda-perda diperbarui, ya, dengan perspektif digital thinking dan standar protokol kesehatan, ya. Nah, kemudian tadi persoalan-persoalan yang menarik tadi sudah disampaikan juga bahwa ada tantangan dan hambatan di dalam implementasi. Kita sama-sama cari, ya. Kita sama-sama cari. Secara teori ada 4. Mengapa sebuah kebijakan publik itu, baik itu perda atau peraturan pemerintah tentang transportasi gagal? 1, karena sumber daya. Ya, sumber daya ini banyak, ya, baik manusia maupun dana dan lain-lain, ya. Yang kedua, faktor komunikasi, ya. Hari ini saya lihat sulit untuk membangun komunikasi yang baik, ya, komunikasi pembangunan yang baik, ya, antar stakeholder, ya. Akademisi pengennya seperti ini, pemerintah pengennya seperti ini, ya. Kemudian praktisi, pemilik modal, pelaku bisnis dan sebagainya pengennya seperti ini. Nah, ini yang menghambat implementasi kebijakan publik di bidang transportasi, ya. Yang ketiga, faktor penghambat sebuah implementasi kebijakan publik itu adalah dukungan pemerintah, dukungan semua aktor, ya. Dan yang keempat adalah struktur birokrasi, ya. Jadi yang mengacaukan praktek kebijakan transportasi itu menurut saya, menurut teori, ya, itu salah satunya adalah struktur birokrasi yang panjang, ya. Itu yang menyebabkan persoalan-persoalan itu muncul. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, dalam konteks diskusi HUT RI 75 ini, saya pikir sudah saatnya MTI
kita semua ya berpikir bahwa pentingnya sebuah evaluasi kebijakan publik, ya khususnya di bidang transportasi di Indonesia, di Sumatera Selatan, di Kota Palembang dan seterusnya. Saya sedikit membuat gambar terkait dengan model kebijakan publik transportasi di era new normal. Ya, pemerintah hari ini yang harus kita pahami adalah kesulitan untuk berpikir, ya, antara mengedepankan atau mencari jalan keluar terkait krisis kesehatan dengan mengupayakan inovasi kebijakan publik. Ya, jadi kesehatan ini memberi dampak pada sektor-sektor lain, ya, ekonomi, politik, ya, kemudian sosial. Nah, ini kita akhirnya mengalami krisis, ya. Krisis kesehatan menyebabkan krisis yang lain, ya. Krisis politik, alhamdulillah kita masih stabil, ya. Krisis ekonomi diwanti-wanti Indonesia akan berhadapan dengan resesi sebentar lagi kalau pemerintah tidak bisa mengepus pertumbuhan ekonomi ke angka 6 atau 7%, ya, seperti itu, ya. Nah, krisis sosial kita sudah rasakan hari ini, ya, ketidakpatuhan masyarakat terhadap praktek transportasi. Saya contohkan misalnya menggunakan kendaraan untuk aktivitas publik, ya, di angkutan umum dan sebagainya, itu akibat kita ini memang orang Indonesia ini sesuai dengan Pancasila, hobi bersosialisasi, kawan-kawan sekalian. Kita nih orang Indonesia ini nomor 1 kalau untuk masalah sosial, ya. Nah, ketika dibatasi ada social distancing, maka perilaku sosial kita yang menyebabkan kita seperti ini. Akhirnya gagal lah kebijakan kesehatan yang dibangun oleh pemerintah, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa perlunya ada konsep keseimbangan, ya. Yang kita pikirkan di sini adalah bagaimana moda transportasi itu dibuat sebuah regulasi yang berbasis pada selesainya krisis kesehatan yang ada ini dan memberi dampak kepada sektor lain, ya, khususnya ekonomi misalnya, kan. Walaupun kita protokol kesehatan, tapi angkutan darat, Gojek, kemudian taksi konvensional tetap jalan, ya. Karena apa? Karena mereka juga ingin cari makan, begitu, ya, ingin mencari penghidupan, ya, seperti itu. Nah, disinilah mungkin pola kita berpikir bahwa perlu seimbang terhadap dua domain yang kita hadapi sekarang, ya. Ya, saya pikir itu yang penting. Nah, tinggal bagaimana nanti kita merekomendasikan diskusi kita ini, apakah yang penting itu atau yang utama di era new normal ini terkait dengan kebijakan transportasi itu adalah inovasi yang bersifat bottom up atau top down, ya. Ataukah saya memberi pilihan yang demokratis, ya, artinya proses kebijakan publik transportasi di era new normal ini lebih demokratis, ya. Jadi semua stakeholder kita ajak untuk diskusi, ya. Ada civil society, ada state, ya. Termasuk juga ada perusahaan, ya. Kita ajak bincang-bincang. Nah, jadi mungkin ke depan kalau saya saran Prof untuk MTI kita, tidak hanya kita akademisi yang diskusi terus, ya, di webinar ini, tetapi ada tokoh-tokoh pemilik modal, ya, tokoh-tokoh pelaku pasar, ya, ada tokoh-tokoh politisi DPRD yang kita libatkan di dalam diskusi-diskusi MTI ini, ya, sehingga kita itu bisa menggunakan kerangka model ini, ya, demokratis, artinya yang kita inginkan hari ini seperti apa, begitu, kan. Nah, itu yang penting sekali, ya. Dan secara teknis, karena juga saya ini kebetulan kebijakan publik subjek area saya, maka perlu kita rumuskan policy paper dari MTI terkait dengan master plan transportasi ke depan, ya, secara kearifan lokal, begitu. Itu saja, Prof, dari saya, Prof, karena waktu semakin sore ini. Intinya saya mengucapkan terima kasih telah diundang di acara ini, dan sekali lagi selamat hari ulang tahun kepada negara kita Indonesia tercinta. Mudah-mudahan lebih baik lagi transportasinya dan membanggakan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andries, tapi jangan pergi dulu, ya. Pak Joni, apakah sudah sampai di Palembang? Belum, Prof. Masih di jalan. Mau saya bantu untuk sharekan ininya? Ini bisa saya share nanti ini. Bisa dari sana, ya? Bisa. Oke. Baik. Silakan ditarik dulu, Pak Andries. Tolong ditarik dulu, Pak Andries. Ya, close.
Host disable ini. Tolong hostnya di Ya, nggak mau ya share di-co-hostkan ininya. dulu. Aulia, Disable bisa, ya. Pak? Coba di belum. Mungkin sambil memperkenalkan diri, Pak. Pak Joni Oke, belum baik. di ini, Pak Joni belum di-co-hostkan. Aulia, siapa host? Saya ya? Siapa ini ya? Ini host disable attendance screen sharing-nya. Coba di sana Iya, dibuka ini dulu. Anissa, tolong Pak Joni di-co-hostkan. Yang lain, yang host siapa? Kok co-host semua kita ini? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Oke. Silakan Pak Joni. Sambil memperkenalkan diri, beliau ini dosen guru besar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga aktif sebagai arbitrase ya, sering ke pusat. Super sibuk lah, tapi terlibat penelitian tentang transportasi, hukum transportasi sudah dari kita sama-sama 2015, bahkan kabarnya disertasi beliau tentang hukum transportasi. Jadi memang tepatlah kita tarik-tarik Pak Andries dan Pak Joni ini untuk di MTI untuk mewarnai keberagaman MTI. Silakan Prof Joni, sudah belum? Suaranya agak belum stabil, Prof. Kalau kondisinya, cuacanya bagaimana di sana? Kenapa nggak bisa masuk nih, Prof Joni? Apa kepental lagi? Prof Joni? Loh, Prof Joninya nggak jadi ini ya? Nggak jadi masuk ya? Jadi sambil menunggu Prof Joni ya, kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andries bahwa ada semacam hal yang perlu kita perhatikan, faktor komunikasi memang yang terhambat ya Pak Andries ya. Jadi kalau sumber daya kita punya faktor komunikasi, bagaimana saat sulit ini dan juga partisipasi tadi. Nah, kalau saya ingat dulu partisipasi yang paling bagus itu di era masih Kim Praswil namanya PU-nya dulu. Nah, di era itu banyak sekali dana-dana dari luar negeri masuk untuk capacity building, melatih kita bagaimana bottom up planning, bagaimana membuat peraturan yang dari bawah bottom up. Tetapi sekarang sepertinya hal itu karena kita mengejar infrastruktur, hal itu agak terlompati gitu Pak Andries. Jadi sekarang ya, mungkin saatnya kita bisa mulai lagi untuk berpartisipasi lagi, untuk menjadi agen perubahan. MTI bisa membantu bagaimana publik bisa berpartisipasi. Prof Joni sudah bisa masuk lagi? Bisa nih Prof. Silakan Prof, saya mau ngisi kekosongan aja nih. Tanpa nih. Silakan. Ini screen-nya ya. Ya oke. Screen bisa? Oke, bisa ya? Ya, bisa. Ya. Baik, terima kasih Prof. Potong Prof, dibesarin aja. Ya. Berpartisipasi yang sudah cukup banyak memberikan informasi tentang bagaimana perkembangan termasuk mengeksplorasi di Indonesia dan di Sumsel dan Palembang pada khususnya. Saya bisa dari aspek hukum. Di-share Prof, ya, dibesarin sedikit Prof. Di-share display. Bentar ya. Nah.
Di bawah, sudut kanan bawah yang ada gambar 1 itu. Oke. Ya. Bisa ditutup yang kirinya. Ya. Ya, oke. Silakan. Gimana nih caranya? Lanjut. Baik, jadi ini di mobil agak apa? Putus-putus. Jadi pada prinsipnya dari aspek hukum kita akan melihat bagaimana kebijakan yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Andre tadi. Dalam ini kebijakan itu kan ada rumusannya. Kebijakan itu dibuat karena ada inputnya tadi udah dijelaskan oleh teman-teman kita, Prof ya. Bagaimana kondisi di Palembang, bagaimana kondisi di berbagai daerah, bagaimana pelaksanaan transportasi, baik itu darat, laut, udara, sampai ke pedalaman, cukup banyak itu. Itulah yang namanya input. Ya. Input ini nanti baru diproses, ya Pak Andre ya. Nah proses inilah yang penting bagaimana kita mengidentifikasi apa permasalahan di transportasi kita ini. Sehingga negara Indonesia yang memiliki beberapa matra ini tidak sulit mewujudkan transportasi yang sifatnya holistik. Nah itu ya. Jadi masih sifatnya parsial. Padahal transportasi itu punya peranan yang penting dalam rangka kita pembangunan perekonomian, pengembangan perekonomian. Nah, selama ini kita memecahkan masalahnya sifatnya apa? Parsial, case by case aja itu. Jadi problem solving itu kasus per kasus. Nah, jadi saya kira ini momen yang bagus dari kita Prof Erika. Bagaimana ke depan itu kita bicara transportasi itu secara holistik tadi ya, menyeluruh. Nah, dari aspek hukum, jadi kita melihat pada prinsipnya ada 4 undang-undang teknis kita ya sebenarnya Indonesia. Undang-undang teknis itu saya kira sudah sama-sama tahu kita undang pengangkutan darat ya, laut, udara, kereta api. Nah, namun keempat undang-undang itu sifatnya masih sektoral. Nah, bagaimana di daerah itu bisa berjalan baik kalau undang-undang di atasnya, di atas masih sifat sektoral dan ada tumpang tindih. Kita udah sering bicara Prof Erika ya. Bagaimana kita membuat satu transportasi yang menjadi cita-cita kita yang multimoda, yang complicated itu bisa menjadi salah satu produk hukum nanti ya. Jadi ke depan itu bagaimana kita menciptakan transportasi yang tersistem. Jadi kalau kita lihat contohnya beberapa negara, di Eropa atau di Australia atau di beberapa negara Asia, Jepang atau Korea, saya kira itu bisa kita bandingkan lah nanti ya. Masalah sekarang, bagaimana kebijakan itu mendukung semua itu masalahnya sekarang ini kan. Bagaimana hukum itu menjadi suprastruktur mengaturnya. Kalau tidak demikian, tidak. Saya nggak kedengeran suaranya. Kurang jelas, Prof. Suaranya hilang. Halo? Aduh, sayang sekali. Beliau kehilangan sinyal. Bagaimana selanjutnya ini? Yang mungkin ada yang bisa menjawab, Pak Andres barangkali. Antara kebijakan sama hukum, apakah mereka lahir bersamaan atau salah satu duluan? Kita sambil menunggu Prof. Joni untuk connect kembali ya. Pak Andres? Connection problem. Silakan. Siapa yang mau ini? Kelihatan kita bermasalah ketika akan deployment daripada peraturan itu sendiri. Kalau dijawab pertanyaan Bu, iya,
Ya, boleh. Ada pertanyaan-pertanyaan ya. Iin, silakan kalau sudah ada, silakan dijawab. Saya penasaran dengan pertanyaan itu. Tadi ada yang dari Taiwan itu nanya, Bu. Ya. Mungkin dijawab gitu, Bu. Lia nanya apa tadi? Yang dari Taiwan itu panjang pertanyaannya, Bu, di chat itu, Bu. Oke, ada teman itu ya. Nah, jadi tadi pendapat Pak Agus tidak ada yang overlapping. Tapi Lia ini dari Taiwan, dia membaca di Menos, mohon maaf, 3/4 tahun tidak di Palembang, salah satu rute yang ada, kenapa ada yang sama? Jadi mungkin rutenya ini ada yang sama. Iin bagaimana? Apakah Bu Indra ada yang sama? Kalau dilihat tadi, Bu, nggak ada, Bu, tapi nggak tahu pelaksanaan di lapangan kalau disesuaikan dengan yang ada tadi, memang tidak ada yang overlap di situ, udah ada masing-masing rutenya dari jaringan rute itu tadi juga dilihat sudah ini nggak ada yang overlap gitu, tapi nggak tahu kalau pelaksanaannya di jalan itu mungkin Pak Agus yang lebih tahu untuk pelaksanaan di jalannya kayak gitu, mungkin ada bus-bus transmusi karena kemarin itu ketika dibaca dalam berita kan ada pengalihan operasi dan lain sebagainya gitu ya Pak. Ya, silakan Prof Joni. Bu Iin, kita sela dulu ya. Prof Joni masuk lagi. Nanya kalau dari kita itu ya. Ya. Ini tadi pas di daerah mana nih? Banyak hutan ini. Oke. Jadi ke depan itu bagaimana kita bisa mewujudkan transportasi yang tersistematis ya, yang holistis, terstruktur. Kalau di undang-undang induknya sendiri yang satu sama lain ada yang tumpang tindih itu. Nah, makanya kita bisa nanti melakukan semacam harmonisasi, Prof ya. Atau kita mampu dah itu ya. MTI udah bisa kita coba nanti ya. Kita bagaimana mengharmonisasi mulai dari undang-undang sampai ke perda. Nah, itu. Masalah sekarang perlu pembedahan khusus 1 hari. Ini perlu satu season sehari, Bro. Satu topik khusus kita bicarakan seminarnya. Saya kira ini hanya pemantik ada yang nanti bahwa ke depan itu kita harus punya undang-undang pokok tentang transportasi. Jadi apa namanya itu ada strategi transportasi nasional itu. Nah, saya kira itu penting kita coba rumuskan nanti. Mungkin karena perumusan undang-undang itu bisa dilaksanakan dari beberapa yang sudah dijelaskan oleh adik-adik kita tadi. Jadi ada semacam identifikasi permasalahan di setiap sektor. Misalnya sektor di bidang transportasi darat apa kira-kira permasalahan pokoknya. Karena di situ kan ada pengangkutan darat melalui kereta api, melalui kendaraan roda 2, roda 4 dan sebagainya, itu banyak itu. Nah, kemudian sekarang ada lagi air juga begitu. Ada laut, ada perairan pedalaman. Nah, seperti dibilang Pak Agus tadi. Terus saja Palembang Sumsel ini kita punya sungai yang cukup banyak yang belum dioptimalkan karena kita belum ada aturan khusus mengenai pengangkutan perairan darat pedalaman. Nah, itu kalau di hukum dagang kita sudah punya aturan itu, Prof, tapi dari aspek keperdataannya. Bagaimana mengatur perjanjiannya, tapi dari aspek publiknya belum ada. Ya. Makanya ke depan mungkin Pak Agus bisa mengidentifikasi apa yang bisa kita buat kebijakan publik tentang pengaturan pengangkutan melalui perairan darat pedalaman. Itu sungai-sungai itu ya. Nah, itu jadi catatan kita nanti. Sehingga nanti ke depan itu kita punya jalur sendiri tentang pengaturan perda tentang pengangkutan pedalaman darat itu. Misalnya bagaimana kita mau ke selapan ya, bagaimana kita mau ke daerah-daerah yang sungai musi yang lainnya itu. Sehingga ada jalur-jalurnya. Tidak sekarang kan jalur masing-masing. Nah, saya kira Pak Agus bisa nanti mencatat itu ya. Nah, kemudian pertanyaan kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita mengharmonisasi aturannya. Ya. Aturan itu kita bisa lihat dari aspek aturannya, yang paling tinggi itu perundang-undangan. Kedua, di bawah perundang-undangan itu ada PP, ya, PP, peraturan pemerintah. Ada lagi peraturan presiden, nanti ada lagi yang namanya di bawah peraturan presiden itu nanti ada keputusan presiden, lalu ada perda. Nah, itu. Di antara perda sama peraturan presiden itu nanti ada peraturan menteri yang banyak sekali sekarang ini. Karena peraturan menteri sendiri yang melangkai PP dan undang-undangnya. Nah, itu ya. Seperti kasus kita LRT itu kan dalam kondisi terdesak alasannya. Lalu dikeluarkanlah oleh Pak Presidennya PP-nya kan.
Nah, itu kan permasalahan sekarang. Optimal tidak, karena hukum itu diciptakan supaya ada manfaat. Jadi hukum diciptakan ada 4 fungsi dia ya. Pertama, fungsi bagaimana memberi kepastian terhadap kegiatan itu. Contohnya kegiatan LRT, apa kepastian diberikan oleh undang-undang misalnya nanti ke depan itu. Kedua, bagaimana rasa keadilan. Adil dalam pengelolaannya nanti ya. Adil untuk pemerintah, adil untuk pengusaha, adil untuk masyarakat. Karena kalau kita membuat kebijakan publik itu ada input, proses, ada outcome. Nah, outcome ini impact-nya bagaimana? Impact-nya dia kepada masyarakatnya bagaimana manfaatnya? Bagaimana manfaatnya kepada pengusaha? Bagaimana manfaat kepada pemerintah dalam kaitan dengan pendapatan PAD segala macam tadi. Nah, saya kira itu penting ya kita identifikasi karena yang nama transportasi ini kan urat nadinya perekonomian. Kalau urat nadinya juga tersendat-sendat, terputus-putus, terus terang saja mungkin kita tidak akan jadi negara yang maju nanti. Makanya saya lihat Prof. Erika sangat getol sekali kan dan kawan-kawan kita bagaimana kita membuat satu sistem dengan berbagai kajian tadi. Hanya saja sekarang bagaimana politik hukum pemerintah. Nah itu ya. Kira-kira pemerintah bisa enggak menerima masukan dari hasil kajian-kajian yang sifatnya komprehensif tadi. Nah, selain itu, ya, selain undang-undang pokok tadi, undang-undang pokok itu tetap dia punya undang-undang teknis. Undang-undang teknisnya itu tadi, ya, bentuknya undang-undang di bidang penerbangan, undang-undang di bidang perkereta apian, undang-undang di bidang lalu lintas jalan darat, nah, dan undang-undang di bidang apa? Kelautan, maritim. Jadi dia punya payung. Sekarang ini kan enggak. Setiap undang-undang kan mengatur kewenangan masing-masing. Ya, Prof. Lihat sendiri ya. Misalnya di bidang udara, kewenangan. Lalu di bidang angkutan apa melalui laut ada lagi kewenangan sendiri. Jadi dia seolah punya rezim masing-masing. Padahal rezimnya satu. Hukum apa? Hukum transportasi. Nah, itu jadi mau tak mau kita harus apa istilah itu membuat satu kesepakatan ya bahwa kita ini satu dalam transportasi itu harus begitu. Nah, itu dia tuh. Ya, itu nanti karena apa undang-undang transportasi ini yang undang-undang pokok ini akan menjadi merajut subsektor transportasi tersebut. Jadi semua subsektor itu menjadi dalam satu sistem dia nanti. Jadi sistemnya itu transportasi, subsistemnya ya darat, laut, udara. Oleh karena itu, kalau memang ini tercapai, tidak ada lagi yang angkutan umum yang roda 2 seperti yang berkembang sekarang ini. Yang namanya angkutan umum itu kan ada standar-standarnya. Ya. Nah, makanya ke depan itu mau tak mau ya kita harus membuat suatu sistem undang-undang yang komprehensif dan sifatnya holistis. Oke, karena itu nanti kemudian substansinya saya kira tadi sudah saya bicarakan. Ya. Substansi tetap kita mengacu ke undang-undang yang terkait, tapi ada yang namanya pemersatunya. Nah itu, jadi ada koordinasi setiap kebijakan dikeluarkan dari berbagai pihak yang terkait dengan transportasi. Kalau ini kan tidak kan, jalan dewe apa kata orang itu ya. Nah, sehingga apa? Karena apa? Transportasi ini tidak terlepas dari masalah apa? Masalah ekonomi. Ekonomi apa? Masalah duit. Nah itu ya. Jadi mau tak mau bagaimana kita mengeliminir itu sehingga memperhatikan kebijakan publik itu memang ya tidak lain adalah untuk kepentingan bangsa ini. Nah, kemudian di dalam kaitannya dengan transportasi ini juga ada beberapa pengaturan ke depan itu nanti ya. Yang selama ini memang menjadi permasalahan itu. Misal pengaturan kelembagaan bidang transportasi Indonesia. Ini bagaimana tingkat pusat dan daerah. Jadi ini ada namanya harmonisasi vertikal, ada harmonisasi horizontal. Harmonisasi horizontal itu yang setara. Bagaimana kita mengharmonisasikan horizontal antara undang-undang pengangkutan laut, ya, undang-undang udara, undang-undang jalan, lalu undang-undang perkereta apian itu harus diharmonisasikan. Yang ke bawahnya bagaimana kita mengharmonisasikan vertikal, PP, peraturan menteri sampai ke perda. Wah ini kalau bisa nih pakai hibah 4 tahun Prof nanti Prof. Iya. Ya.
bisa nanti tahun depan kita ajukan ini ya. Iya, iya. Tiba 4 tahun itu atau ya minimal lah sampai 3 atau 4 miliar dananya. Jadi semangat ini, Prof. Joni. Ya, saya kira ini salah satu jalan kita ya membantu negara kita. Lalu bagaimana penyelenggaraan angkutan umum ini juga sama ini ya. Ternyata kebanyakan angkutan umum yang sekarang ini kan tidak secara terstruktur dibangun ya. Karena apa? Ada undang-undang dilarang, undang-undang tata ruang. Nah, itu jadi kaitannya ke sana nanti ya. Undang-undang tata ruang, undang-undang jalan. Nah, termasuk kita di Sumatera Selatan ini kita punya LRT juga, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi ya, bahwa apa harusnya kalau kita konsisten bagaimana tata ruang itu ya yang sudah direncanakan sedemikian rupa kok berubah begitu saja. Karena dia akan merubah wajah kota nanti kan. Apakah pelayanan publik dengan adanya transportasi seperti itu mendatangkan manfaat atau tidak? Nah, saya kira perlu ada pengkajian namanya apa analisis cost and benefit-nya. Jadi cost and benefit analisisnya itu nanti perlu kita kembangkan nanti. Karena setiap kebijakan itu harus bisa dihitung, ya. Hitung. Jadi cost-nya berapa, benefit-nya bagaimana, ya. Itu harus bisa diukur. Nah, sekarang ini kan cost-nya besar, manfaatnya pendapatannya bagaimana? Akhirnya apa? Bangkrut ya kan? Ya. Saya kira Pak Agus bisa nanti merenungkannya itu ya. Teman-teman kita yang mengelola LRT itu gimana itu sekarang itu kan? Kecuali kalau dia memang untuk kepentingan umum yang sifat subsidi. Nah, itu boleh ya. Tidak apa-apa. Nah, masalah sekarang apakah infrastruktur di bidang transportasi ini termasuk subsidi atau tidak dia kebijakan itu? Nah, kalau memang ada nggak masalah sih, mau rugi mau apa itu. Tapi ada konsisten pemerintah. Karena apa kepentingan publik namanya itu. Oke. Lalu terkait dengan apa? Azas konkuren pemerintah. Karena pemerintah ini kan kewajiban pokoknya apa? Ya bertanggung jawab terhadap melaksanakan menyiapkan semua kebutuhan masyarakat, terutama masalah angkutan. Angkutannya bagaimana? Angkutan yang menimbulkan keselamatan, angkutan yang aman, angkutan yang mendatangkan kemanfaatan. Nah, itu hanya saja bagaimana kita melaksanakan supaya itu tercapai. Nah, kita bisa lihat nanti di beberapa negara tetangga kita, apa Singapura atau Malaysia ya, atau Jepang itu kita bisa bandingkan nanti bahwa bagaimana manajemen transportasi mereka ya. Yang kita berdalih wah dia negaranya kecil, kita negara besar. Nah, itu selalu dalil kita ya. Selalu menjadi apa? Menjadi alasan klasik kita. Nah, ini isu-isunya saya kira nanti ini dibaca sendiri aja. Bagaimana di DKI, bagaimana di Pemda masing-masing ya. Isu-isu seperti ini sebenarnya menjadi isu yang sentral. Dan isu ini kalau ditarik ke atas, permasalahan pokoknya apa? Aturan-aturannya nanti yang akan kelihatan. Lalu demikian juga dengan pelayanan umum. Ya. Karena yang namanya transportasi ini kan kepentingan umum yang diperhatikan. Bagaimana pemerintah itu menciptakan pelayanan umum dalam kaitannya penyediaan alat-alat transportasi yang sifatnya mudah, ya, yang sifatnya sistem mulai dari darat, dari air, misalnya perairan, darat, laut, sehingga dia ada connecting seperti Prof. Edi sudah bilang itu. Kita beberapa tahun lalu sudah bicara itu ya. Bagaimana mengkonektingkan antara ya dari pedalaman, lalu pedalaman itu ada sistemnya. Lalu dari pedalaman masuk ke darat, lalu darat itu nanti melalui kereta api atau melalui roda 4, lalu bagaimana hubungannya dengan udara, dengan udara. Nah, itu yang penting yang perlu kita ciptakan nanti. Makanya perlu ada undang-undang induknya nanti. Nah, oke. Demikian juga mengenai SDM. Saya kira tadi sudah dijelaskan juga bagaimana lembaga yang mengatur, ya, yang ditugaskan untuk mengatur transportasi ini. Bagaimana kondisi SDM-nya, aparaturnya, lalu bagaimana indikator yang untuk penilaian SDM yang siap untuk itu. Makanya di dalam hukum itu ada namanya teori legal system. Legal system itu menggambarkan kalau kita ingin membuat suatu lembaga baru, ada yang namanya struktur ya. Bagaimana struktur kelembagaan, bagaimana fungsi kelembagaan itu, apa manfaat lembaga ini didirikan, baru dia dibuat aturannya. Nah, itu. Nah, yang berikutnya bagaimana budaya hukum masyarakatnya.
kira-kira budaya hukum masyarakat tuh sudah tahu ngerti nggak manfaat ada LRT misalnya gitu ya, manfaat adanya transmusi. Karena kalau mereka tahu manfaatnya itu yang lebih kosnya lebih rendah, tentu akan menggunakan transportasi umum. Yang masalah sekarang, mengapa membuat mereka tidak begitu familiar? Nah, dengan beberapa angkutan-angkutan yang baru ini. Demikian juga mengenai ini ya, budaya ya. Ada satu lagi ini, budaya hukum masyarakat. Ya. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi legal system itu menggambarkan apakah masyarakat itu sudah memiliki pemahaman cukup nggak? Makanya di sini perlu ilmu lain, Prof. Erika, teman-teman sekalian. Bagaimana kita menggunakan ilmu antropologi, ilmu sosiologi, kaitannya dengan perilaku masyarakat, ilmu psikologi. Kenapa masyarakat itu kok susah kita giring untuk menggunakan transportasi umum? Apa penyebabnya? Nah, itu ya. Jadi akan bicara itu nanti. Nah, misal mengenai etol itu ya, samsat, lalu mengenai demerit point system itu bagaimana? Ya, di satu sisi penegak hukumnya paham apa enggak? Jadi yang berikutnya, bagaimana penegak hukum itu dia memahami sistem yang sudah ada itu, kan dia orang yang pertama yang harus mengerti dan memahami karena dia menjalankan sistem itu. Sebaik apapun aturan hukumnya, kalau hukumnya tidak memahami, tidak konsisten dengan apa yang menjadi tugas dia, ya masyarakat juga ya aturan kesadaran hukum juga rendah, pengetahuan juga rendah, ya tidak akan jalan. Di samping fasilitas bagus apapun juga, kalau penegak hukum dan masyarakat yang tidak konsisten dengan apa yang sudah ada itu enggak jalan. Nah, saya kira itu mungkin menjadi pemantik kita ke depan itu ya. Yang penting mungkin yang perlu kita bahas nanti bahwa kita ke depan itu perlu merevisi peraturan perundang-undang yang berpotensi tumpang tindih ya. Mulai dari undang-undang sampai ke peraturan terendah itu peraturan daerah, perda. Lalu perlu merevisi peraturan perundang-undang yang tidak efektif gitu ya. Dari sisi implementasinya. Nah, itu perlu diperhatikan nanti. Karena kalau undang-undang itu menimbulkan high cost, dia tidak akan efektif. Jadi dalam pembuat undang-undang itu ada namanya prinsip cost and benefit principle. Jadi ada lagi prinsip namanya apa? Prinsip minimum cost ya. Jadi cost itu bagaimana diperkecil sehingga tapi manfaat tetap tinggi. Nah, itu ya. Jadi kemudian sampai saat ini 4 undang-undang itu harus direview ya. Tapi tidak gampang. Saya kira ya semuanya bisa asal ada kemauan politik dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung itu. Terakhir dari sisi kelembagaan ada beberapa yang mempunyai kewenangan misalnya itu perlu dicek kembali, harus ada diharmonisasi. Jadi yang namanya harmonisasi itu tidak hanya harmonisasi kelembagaan, tapi juga harmonisasi kewenangan, harmonisasi penegakan hukumnya. Yang saya kira hal-hal ini akan menjadi topik-topik yang bisa kita diskusikan dalam satu forum tertentu khusus nanti Prof, yang sifatnya nanti bahasa secara holistik. Ya, saya kira itu aja dari saya Prof. Sementara terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Prof. Joni. Ya, semua jalan ya kegiatannya Prof. Terima kasih banyak disempat-sempatkan masuk ke sini. Baiklah, para peserta audiens semua dan juga para pembicara di sini. Bapak Ibu pembicara, kita sudah jam 4.47. Kita akan selesai pukul 5. Jadi ada beberapa lagi pertanyaan, tapi ini pertanyaannya balik ke sesi yang pertama. Jadi kita catat sebagai masukan, ini masukan dari Ibu Lia tentang LRT transmusi. Masih ada saja sebetulnya yang overlapping Pak Agus, mungkin dituliskan di situ tidak overlapping, tapi masih ada yang overlapping dari medsos, itu perlu kita cek kembali. Kemudian bagaimana, apakah ada kebijakan untuk overlapping rute yang ada sampai saat ini, karena belum ada teman bus pun LRT dan transmusi sendiri sudah overlapping. Oh, yang overlapping itu LRT dan transmusi sudah overlapping. Kemudian LRT sendiri bagaimana dengan penambahan TOD, kajian TOD setahu saya sudah lama sekali dilakukan. Ya, ini beberapa 13 mahasiswa sudah melakukan penelitian TOD ini dari awal-awal sebelum itu beroperasi, tapi sampai sekarang belum kita tengok kembali bagaimana actionnya. Saya setuju dengan Bu Ellen, butuh kajian antropologi, ya
Betul, setuju. Kita juga semua setuju. Oke, ada lagi dari Pak Burhan Batubara. Nah ini menarik juga ini. Makasih Pak Burhan. Rel laying LRT persis di sisi jembatan Ampera. Bapak ini kayaknya Pak Batubara pencinta jembatan Ampera yang mengganggu katanya jembatan Ampera yang legendaris. Bagaimana jika rel tersebut diberi warna gelap atau beda sehingga mungkin dapat mengurangi dampak view jelek tersebut. Paling tidak jika dipandang dari sisi hulu sungai. Pak Agus, tolong sampaikan ke Pak Wali ya Pak Agus. Ada tanggapan seperti ini. Jadi selanjutnya kita bisa simpulkan di sini sebelum kita menutup acara ini. Saya melihat dari masukan tadi dari Pak Andries juga bahwa kita pertama kita timbulkan kebanggaan dulu sehingga kita akan setelah kita bangga jadi bisa kita melihat apa-apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Nah, selama ini kan kita tidak bangga, selalu ini dulu ya, selalu komplain dulu dan selalu sepertinya tidak menerima, padahal sebetulnya nantinya juga bermanfaat. Tapi itu semua, kebanggaan itu muncul kalau publik partisipasinya itu sudah dibina sejak awal. Bagaimana LRT dibangun di kota kecil di Jepang dan mereka sudah membuat sense of belonging itu dengan memelihara partisipasi publik dari awal. Jadi di sini kita belum sempat karena kita tergesa-gesa mengejar ketertinggalan kita, publik partisipasinya tadi agak ketinggalan. Jadi as a whole bisa disimpulkan bahwa hari ini kita alhamdulillah sudah menggali apa yang kurang, apa yang lebih, dan kita tidak akan saling menyalahkan. Kita ingin menyampaikan mudah-mudahan nanti Pak Gubernur mendengarkan ini, Pak Wali Kota mendengarkan ini, DPRD mendengarkan ini, dan kita bisa kalau ada rekamannya, kalau bisa kita sampaikan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa satu, kerja keras ya, memperbaiki keadaan yang sekarang itu masih perlu dilakukan, yaitu demand pull. Bagaimana menarik demand untuk LRT, untuk transmusi yang sekarang makin rendah load factor-nya, terutama masa pandemi memang tidak bisa kita paksakan. Orang takut ya mau dipaksa, nggak bisa kan, tapi kita punya trik-trik membangun masa-masa ini, membangun capacity building, membangun partisipasi publik, itu dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana supply push kita, ya kan, untuk rute-rute yang disediakan, yang overlapping, infrastruktur yang ada, bagaimana ini sudah di-push, tapi kita harus menggunakan itu, memanfaatkan itu. Nah, tentunya kita perlu merevisi peraturan, perundangan, kebijakan yang tidak efisien, yang tidak tepat. Nah, di situ kita harus bekerja sama lagi. Satu hari mungkin kita MTI akan rapat lagi, bagaimana kita membahas, membedah peraturan-peraturan ini. Jadi dari sekarang mungkin Bu Mela, Pak Joni, Bu Iin, Pak Edi, kita kumpulkan semua undang-undang dan peraturan transportasi, kita kasih kepada dokternya sekarang, Dr. Joni Emerson, Profesor, dan Dr. Andreas, kita kumpulkan semua peraturan, kita minta bantu beliau membedah itu dan menyamakan framework kita. Kita ini kadang-kadang udah selesai kerjaan saya itu urusan sana gitu kan. Urusan jadi naskah akademik itu sepertinya tidak nyambung dengan peraturan. Attachment aja. Jadi kita cuma mengerjakan attachment, sementara yang membuat peraturan itu sendiri juga nggak ngerti attachment-nya ini apa gitu. Mari kita sambungkan pola pikir kita antara sosial, psikologi, ekonomi, hukum, dan kebijakan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada tambahan, Prof? Silakan, Prof. Joni. Untuk LRT, saya kira perlu diciptakan apa nilai lebih LRT itu sendiri untuk masyarakat ya? Ya, baik. Apa nilai lebih LRT? Jadi di nomor. Tapi kaitannya baru bisa dipikirkan. Iya. Jadi di supply, di demand pool tadi menanamkan apa nilai lebih ya? Ya.
Jadi itu tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi juga ada alat seninya sana, ada juga untuk pariwisata. Jadi kalau orang ke Palembang itu ada satu kesan yang dia tinggalkan nanti. Oh ternyata LRT Palembang itu ada kesannya apa? Budaya yang dikembangkan di sana, budaya pesongket. Kalau tiap ada 17 stasiun itu ada sesuatu yang bisa diambil oleh para penumpang atau wisatawan mana saja. Nah, itu pesan saya ke Pak atau siapa nanti ya. Ya, itu sudah kita buat di TOD kita, TOD planning kita di 13 stasiun sudah kita buat semua, Prof Joni. Tapi kelihatannya Pak Agus tidak suka membukanya atau Bu Rosita belum suka membukanya karena pada saat itu memang belum ada demand, belum ada orang naik LRT. Tapi kita sudah planning ke depan, ini tidak bisa bahwa orang lokal saja yang diharapkan, kata Pak Joni. Kita tidak bisa memaksa orang, tapi kita memanggil orang luar untuk datang. Iya. Jadi itu sudah terbukti, Prof Joni. Banyak sekali orang bawa koper itu dari Jakarta langsung ke Hotel Windam. Dan dia di jalan bisa berhenti sambil kerja. Sambil neken-neken ininya, SPJ-nya di sana-sini. Dia kerja masuk sini-sini, masuk hotel. Besok begitu lagi berangkat langsung pulang, Prof. Karena perkantoran kita itu memang dilalui dan sangat strategis. Nah, promosi ini yang kurang untuk menarik orang-orang luar. Nah, itu tadi melengkapi kerja keras kita tadi, menambahkan apa nilai lebihnya. Salah satu nilai lebihnya adalah memang sangat strategis untuk external traffic. Sangat strategis. Karena dia backbone dan dia juga harus menghubungkan semuanya. Baiklah, bagaimana kalau kita tutup sekarang? Ada masukan lagi? Bu Iin kayaknya sudah ngantuk banget. Enggak, Bu, masih semangat, Bu. Iya. Oke, Pak Ormus, makasih. Pak Andres, Bu Iin, Bu Mela, Pak Joni, dan semuanya yang hadir di sini, Prof. Joni. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang dari luar datang, Bu Ellen Tangkudung, dosen dari UI yang top ini yang suka masuk di Metro, Pak Harun. Tadi Pak Harun ternyata beliau WA perjalanan dari Jakarta Bandung. Bahaya juga ya kalau main HP dari Jakarta Bandung. Kemudian dia intip-intip aja, intip-intip Bu Mela dan Pak Edi katanya. Enggak, bercanda aja biar beliau takut. Baiklah, ini permulaan kita untuk rapat seperti ini. Mungkin kita akan melanjutkan lagi untuk bedah peraturan. Saya mohon bantuan Bapak Ibu semua anggota MTI di sini, pengurus MTI. Kita kumpulkan semua peraturan transportasi dan kita gudangkan dan nanti kita bahas, kita bedah bersama. Bisa nanti Ibu Bapak bisa mengundang atau mengajak bimbingannya, siapa yang mau dibimbing, ya kan? Bisa mengerjakan tesis, disertasi, ataupun skripsi TA. Baiklah, saya akan menutup diskusi internal yang terbuka ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, jangan pergi dulu. Kita foto dulu. Mana Nisa? Katanya mau foto. Nisa, kita foto dulu. Ayo buka semua. Jangan. Tolong difoto. Siapa yang tukang fotonya ini? Mari kita foto bersama. Bisa dibuka. Pak Bambang, Bu Yulia bisa dibuka, Bu Uma bisa dibuka. Nisa, mau foto yuk kita. Satu. Ikut foto ya. Ya, kita foto jempol 2 kayak jembatan Ampera. Jempol 2, Bu ya. Ya, jembatan Ampera nih. Siapa yang motret? Sudah, Bu. Ya. Siapa yang motret? Oh iya. Ada, Bu. Ayo, 1. Ada tapi orangnya masih ketutup. Oh, lihat nih, mana nih? Tolong screenshot 1, 2. Sudah belum, Monisa? Fotonya share ya di MTI ya. Ya, nanti bisa di MTI ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi.
Halaman berikutnya. Halaman 2. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi nggak ke foto ya, telat ya. Makasih Bu Ellen. Bu Ellen ini ternyata lahirnya sama-sama saya di Sungai Grong. Cuma berbeda waktu aja. Makanya kecintaannya sama Palembang itu masih ada. Palembang. Tadi aja diundang ke istana pakai songket ya Bu Ellen ya. Ya, songket. Sip, cantik. Ya, siapa ini yang belum buka ini ya? Ya. Pak Agus, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Nanti kapan-kapan main ke MTI atau Pak Agus undang atau kami undang Pak Agus untuk presentasi. Insya Allah Bu. Iya. Maksudnya undang pakai Masih, Zoom. Bro. Masih takut Pak. Siap. Masih takut mau ketemu. Apalagi Bu Iin tuh, paling penakut dia. Baik ya.